Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aida Zahro dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 27. Di sini saya akan mengikuti ulangan lisan PPKN bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara. Iptek merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Tujuannya untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan aktivitas kehidupannya. Contohnya itu MRT atau angkutan cepat terpadu, merupakan alat transportasi untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada telepon seluler dan komputer. Dampak positif dari kemajuan iptek dari berbagai aspek. Aspek politik, media online dan televisi dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik kepada masyarakat dalam rangka kampanye pemilu. Contoh, KPU itu memperbolehkan kampanye pemilu melalui media online dan menyiarkan secara langsung debat pasangan capres dan cawapres. Dampak positif dari aspek politik ini yang pertama, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, meningkatkan dan memperluas hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, adanya peranan rakyat dalam pengembangan pemerintah. Yang keempat, membantu mengawasi hukum agar dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat itu kegiatan komunikasi untuk keperluan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Ada aspek ekonomi. Keberadaan internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena internet itu memiliki banyak manfaat. Contohnya dapat memberikan kita informasi lowongan pekerjaan, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tanpa harus mengunjungi perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Yang kedua itu untuk membantu kita melakukan jual beli melalui toko online. Hal itu sangat membantu kita karena kita dapat melakukan penjualan serta pembelian tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Dan dampak positif dari aspek ekonomi ini, yang pertama, meningkatkan investasi asing di negara Indonesia. Yang kedua, memperluas adanya pasar internasional bagi produk dalam negeri atau lokal. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Lalu ada aspek sosial budaya. Yang pertama, kemajuan iptek itu dapat membantu kita dalam berkomunikasi. Contoh, di masa pandemi seperti sekarang ini, grup WhatsApp itu sangat penting untuk kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, ada perkembangan berita dunia itu dapat diakses melalui internet, sehingga pemerintah Indonesia itu dapat belajar strategi yang diterapkan oleh negara lain untuk mengatasi suatu masalah. Contohnya, kita dapat mempelajari cara mengatasi gempa dari negara Jepang. Dan yang terakhir itu adalah kemajuan teknologi itu sangat bermanfaat bagi pendidikan. Contohnya itu, kemajuan teknologi itu akan mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Contohnya itu situs bimbel online seperti Ruang Guru itu kan memberikan berbagai aplikasi untuk kegiatan belajar mengajar. Lalu ada aspek hukum. Iptek itu sangat berpengaruh pada aspek hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya itu yang pertama, kemajuan teknologi itu dapat membantu untuk memecahkan suatu kasus. Contohnya, penyidik itu dapat mengetahui keaslian suatu foto atau video melalui tindakan kejahatan melalui rekaman kamera CCTV. Dampak positif dari aspek hukum ini yang pertama, untuk meningkatkan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan dilaksanakan HAM. Yang kedua, aspek hukum. Yang kedua, untuk meningkatkan tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan polisi yang profesional, transparansi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan masyarakat mengenai peraturan yang baru. Dan yang terakhir itu membantu mengawasi hukum yang ada di Indonesia agar dapat berjalan dengan mudah. Lalu ada aspek pertahanan keamanan. Pemerintah Indonesia ini telah menerapkan aspek pertahanan keamanan. Contoh, saat kita mengunjungi sebuah gedung, maka akan ada satpam yang mengecek barang bawaan kita.
Satpam itu akan mengecek dengan alat metal detektor untuk mendeteksi adanya bom atau narkoba. Dampak positif dari aspek pertahanan dan keamanan ini, yang pertama, peningkatan terhadap akurasi atau teknologi persenjataan. Yang kedua, mencegah terjadinya serangan dari pihak-pihak yang akan memecah belah NKRI. Dan yang ketiga, membantu untuk mengawasi membantu untuk menjaga keutuhan NKRI. Secara umum, manfaat dari IPTEK itu sendiri itu yang pertama, untuk membantu manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya supaya lebih mudah, efisien, cepat, dan ringan. Yang kedua itu memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi agar menciptakan teknologi yang baru. Dan yang ketiga, untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang terakhir, dampak negatif dari IPTEK itu adalah IPTEK itu kan memiliki banyak kemajuan ya. Jadinya itu sangat bermanfaat bagi manusia karena bisa membantu kita dalam kehidupan dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Tetapi jika disalahgunakan, IPTEK itu dapat memiliki dampak negatif. Contohnya itu ada pemalsuan data, penipuan identitas, terus ada situs porno yang dapat merusak moral bangsa, prostitusi yang dilakukan oleh media online, dan yang terakhir itu ada pencurian data yang dimiliki oleh negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.